Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak muslimin, mukminin, muslimat, ibu-ibu muslimat, jamaah masjid, assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada sore hari ini kita masih bisa diberikan oleh Allah kekuatan iman, Islam dan juga kesehatan, sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sampai 1 bulan penuh. Dan kita pada sore hari ini kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab yang pertama, masih bab yang pertama tentang ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, ucapan dan kondisi. Pada sore hari ini hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6. Wa an Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas Malik bin Aid bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Habib bin Lu'ay bin Quraisy Al-Juri radhiyallahu anhu, ahadil asyaratil masyhudi lahum bil jannati radhiyallahu anhu, qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada'i min waja' ishtadda'i faqultu ya Rasulullah inni qad balagha bi minal waj'i ma tara wa ana dhu malin wa la yurisuni illa ibnatulli afa tasaddaqu bisulusaini mali. Qala la qultu fashaqu ya Rasulullah. Faqala la qultu fasulusu ya Rasulullah. Qala as-sulusu was-sulusu kasirun aw kabirun innaka antajara warasataka abniya'a khairan min antajarahum alatan yatakaffafuna an-nas wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta alayhi hatta ma taj'alu fi imra'atika. Qala faqultu ya Rasulullah ukhallafa ba'da ashabi. Qala innaka lan tukhallafa fatahmala amalan tabtaghi bihi wajhallahi illa zadda bihi darajatan wa rif'atan wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yusarra bika qaruna. Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la turaddahum ala aqwabihim. Lakinil ba'is Sa'du bin Khawla yarsilahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata di Makkah, muttafaqun alaih. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat panjang sekali. Hadis yang ke-6 dari kitab Riyadhus Shalihin
Artinya sebagai berikut. Dari Abu Ishaq, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas, yakni Malik bin Uhaib bin Abdul Manaf bin Juhra bin Kilab bin Murad bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu, salah seorang dari 10 sahabat yang diberi kesaksian akan memperoleh surga. Jadi hadis ini dari Sa'ad bin Abi Waqqas atau Abu Ishaq. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah sahabat Nabi yang oleh Nabi dijanjikan masuk surga. Jadi ada beberapa sahabat yang memang oleh Allah, oleh Rasulullah sudah dijanjikan masuk surga. Salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan yang lainnya seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan yang lain-lainnya seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini ada beberapa sahabat yang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah masuk surga. Rasulullah SAW datang kepadaku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, untuk menjengukku pada tahun Haji Wada karena aku sakit. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya sakitku ini telah mencapai keadaan seperti yang engkau ketahui. Sedangkan aku ini orang kaya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu orang kaya. Dia waktu itu sedang sakit ketika melaksanakan haji wada. Haji wada itu haji perpisahan. Posisinya di mana? Yaitu di Mekah. Sedang aku ini orang kaya, namun tidak ada yang mewarisi hartaku selain seorang putriku. Sa'ad bin Abi Waqqas hanya punya anak putri perempuan satu, tapi dia kaya. Maka dari itu, apakah dibenarkan sekiranya aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Nah, ini sahabat-sahabat Nabi itu luar biasa. Hartanya banyak, dia terbuka kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hartaku banyak. Kemudian minta pendapat Rasul, apakah dibenarkan seandainya hartaku ini disedekahkan 2/3? 2/3 itu kalau misalnya ya Pak ya, hartanya 3 miliar. Kalau 2/3 berarti berapa Pak? Berarti 2 miliar. Ya kan Pak? Kalau hartanya totalnya 3 miliar, kalau 2/3 berarti 2 miliar. Beliau menjawab, siapa yang menjawab? Yaitu Rasulullah. Tidak dibenarkan. Kalau 2/3 kata Rasulullah tidak dibenarkan. Nah, ini Rasulullah itu juga mempertimbangkan. Aku berkata pula, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata lagi kepada Rasulullah, separuh hartaku ya Rasulullah. Kalau separuh harta bagaimana? Kalau separuh harta, kalau 3 miliar berarti 1,5 miliar. Tidak dibenarkan juga. Aku berkata lagi, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata lagi, 1/3 bagaimana ya Rasulullah? Beliau lalu bersabda, Rasulullah bersabda, ya 1/3 boleh. Dan 1/3 itu sudah banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, maka itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain. Sesungguhnya tiada suatu nafkah yang kau berikan dengan niat untuk mendapatkan ridha Allah, melainkan kau pasti akan diberi pahalanya, sekalipun sesuatu itu yang kau berikan untuk makanan istrimu. Jadi setelah Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya lagi, bagaimana kalau 1/3 ya Rasulullah? Kalau 1/3 boleh. Kalau 1/3, kalau hartanya 3 miliar berarti berapa Pak? 1 miliar. Itu boleh. Karena kata Rasulullah, jangan sampai kau meninggalkan
ahli warismu dalam keadaan miskin. Meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada mereka itu meminta-minta. Dan apabila hartamu itu digunakan untuk nafkah keluargamu, belanja sehari-hari dengan niat karena Allah, itu juga akan mendapatkan pahala seperti sedekah yang disedekahkan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Baitul Mal. Nah, itu. Kemudian Abu Ishaq atau Sa'ad bin Abi Waqqas meneruskan uraiannya. Aku berkata lagi, apakah aku ditinggalkan di Mekah setelah kepulangan sahabat-sahabatku itu? Beliau menjawab, sesungguhnya kau tidak ditinggalkan. Kemudian kau melakukan suatu amal yang engkau maksudkan untuk mendapatkan ridha Allah, melainkan kau bertambah derajat dan keluhuranmu. Barangkali sekalipun kau ditinggalkan, tetapi nantinya akan ada beberapa kaum yang memperoleh manfaat dari hidupmu itu, dan akan ada kaum lain yang memperoleh bahaya karena dirimu. Ya Allah, Rasulullah kemudian berdoa, sempurnakanlah pahala untuk sahabat-sahabatku dalam hijrah mereka itu, dan janganlah engkau kembalikan mereka ke belakang atau murtad sepeninggalnya nanti. Tetapi yang merugi adalah Sa'ad bin Khawlah. Rasulullah SAW merasa sangat kasihan padanya sebab ia meninggal di Mekah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Bapak-bapak jamaah Masjid As-Salam yang dirahmati Allah, maksud dari hadis ini yang pertama yaitu tentang hukum bersedekah atau berwasiat. Ketika orang akan meninggal dunia, maka dia boleh berwasiat, dan ketika dia berwasiat dengan hartanya untuk disedekahkan, itu tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya, karena masih memiliki ahli waris, kecuali ada persetujuan dari ahli warisnya. Namun Rasulullah menganjurkan jangan sampai lebih dari sepertiga. Nah, itu masalah hukum di sini tentang sedekah. Rasulullah itu juga tidak semena-mena, karena Rasulullah adalah seorang pemimpin, seorang Rasul dan Nabi. Kemudian ada yang mau bersedekah seluruhnya hartanya, kemudian Rasulullah menerimanya semua. Tidak. Rasulullah mempertimbangkan keluarganya yang ditinggalkan. Jangan sampai keluarga yang ditinggalkan nanti meminta-minta atau miskin. Karena Allah juga berfirman, wal yakshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Janganlah engkau meninggalkan di belakang kamu anak keturunan yang lemah. Anak yang keturunan yang lemah itu lemah dalam hal apa? Pertama, lemah dalam hal agama. Jangan sampai anak keturunan kita itu nggak ngerti agama. Yang kedua, lemah dalam ekonomi. Karena ekonomi itu sangat penting. Bisa jadi orang ekonominya lemah, nanti akhirnya menjadi murtad. Murtad banyak sekali karena kesulitan ekonomi, akhirnya murtad. Nah, itu. Yang kedua, dalam hadis ini juga dijelaskan, apabila kita sudah memberikan sedekah kepada orang lain, pertama, jangan diukit-ukit sedekahnya, itu nanti bisa menghilangkan pahala. Yang kedua, jangan ditarik kembali, tidak boleh ditarik kembali atau ditukar. Misalnya saya memberikan sepeda kepada orang lain, tiba-tiba kok hati saya kok masih seneng taruh sepeda ini. Nah, sepedamu yang kemarin saya kasih tak ambil lagi ya, tak ganti. Itu tidak boleh. Itu kalau sudah dikasihkan ya sudah ikhlas. Sudah, walaupun senang. Bahkan kalau senang itu awalnya dewek masih senang kepada harta yang kita sedekahkan, itu pahalanya lebih besar.
Itu lebih besar. Rasulullah itu kalau memberi kepada orang lain, itu yang disenangi Rasulullah dikasihkan. Ini namanya dhewe beda. Sing wis ora disenengi, sing wis elek ngono kan sedekahkan kepada orang lain daripada dibuang mendingan sedekahke. Itu awake dhewe kadang seperti itu. Kurang, masih Pak? Masih ada waktu Pak? Sabun maghrib. Bapak-bapak, ini sebetulnya belum selesai penjelasannya. Tapi karena sudah maghrib, saya cukupkan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebenarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dan makasih dan doa pembuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asli innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma laka sujudtu wa bika amantu wa la rizqi aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin.